بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dimuliakan Allah. Pada enggak kelihatan. Majuan dikit. Yang setengah sini majuan dikit. Ayo majuan. Iya, ayo majuan. Biar pahala sempurna. Jadi kebaikan kita mendapatkan kebaikan majlis ta'lim sempurna. Ayo majuan dikit. Sini. Emang enak nyender emang. Ya, emang. Tapi kesiannya enggak nyender. Al-Fatihatu ala niyatin anna Allah yaftahu alaina futuhan arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa ma li ladayyal hadirin anna Allah yaghfiru anil jami' wa yasruhu anil jami' wa ma ila arwahil ulama'il amilin anna Allah yaghfiru dhunubana wa dhunuba abaina wa ahyana wa amwatana wa nakhussuhum abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa masyayikhina wa muallimina ولمن أحب إلينا ولمن ذوي الحقوق علينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ayat berapa? 25. Ya, 125 kita ulangi lagi 125 ya. Sampai 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhah. Ayo.
muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Shadaqallahul azim. Dua ayat tersebut kita perhatikan dari segi aspek bacaan hukum tajwidnya. Wa man ahsanu, di situ ada man, nun mati, nun bersukun ketemu alif, maka dibaca izhar. Ya, setiap nun mati ketemu alif izhar. Ya. Nah, enggak hanya ketemu alif saja. Ada ketemu ain, ada ketemu ha, ada ketemu ha, kho, ya. Maka dibaca izhar. Ada berapa huruf izhar? 6. Ada 6. Enggak boleh dibaca samar nunnya itu. Harus waman, nunnya terbaca jelas. Waman ahsanu. Ayo. Waman ahsanu. Kemudian dinam. Nah, dinan. Ya, fathatain ketemu mim jadi idgham digun dimasukkan. Fathatainnya dimasukkan ke mim dan kemudian digunnah. Gunnah artinya apa? Dilakukan. Idgham dimasukkan. Idgham itu memasukkan. Ya, gunnah dilakukan. Dinam sambil ditahan di mim. Dinam, ayo. Dinam. Jangan terburu-buru di mimnya. Ya, karena disitulah letak keindahan baca Qur'annya di situ. Dinam mim. Nah, kemudian mim ketemu mim, idgham mim. Idgham. Ingat, idgham artinya apa? Memasukkan. Ya, makanya ada huruf tasydidnya itu huruf angka 3. 3 itu memasukkan. Nah, mim ketemu mim, idgham mimi. Cara bacanya ya di mim yang keduanya itu ditahan juga, ada jeda, ada waktu, jangan terburu-buru. Ya. Dinam mim man aslama. Ayo. Dinam mimman di situ ada nun mati ketemu alif. Idhar. Ya, lagi-lagi nggak boleh dibaca samar nun. Aslama wajhahu jim bersukun adalah qalqala. Jimnya dipantul. Wajah. Huruf qalqala ada berapa? Ya, qutbu jadin atau baju di toko. Itu semua qalqala. Wajahahu ahad yulad lam yalid walam yulad itu dal, ya. Jadi qalqala. Wajhahu nya di situ adalah mad silah qasira, dibaca panjang tapi jangan panjang-panjang, ya, sekedar ukuran mad tabi'i. Mad tabi'i ukurannya itu sekedar di ayun. Wajhahu lillahi. Ayo. Wajhahu lillahi lafzul jalalah. Lafzul Allah dibaca tipis karena lafaz Allah ketemu huruf yang sebelumnya berbaris kasrah. Lillahi, enggak boleh lillah. Ya, lillahi.
Kemudian wa huwa muhsinun. Nah, di situ ada domatain atau tanwin ketemu wawu, idgham bigunnah. Ya, cara bacanya dimasukkan tanwinnya ke wawu, di wawunya itu digunnah. Digunnah artinya dilakukan, ditahan. Ya, barang dua ketukan. Lebih juga boleh, lebih indah. Wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim. Ayo. Wa huwa muhsinun wattaba'a Ibrahim qalqa ra matobi him juga matobi juga hanifa hanimi matobi hanifan jadi panjang hanifa mat iwat litan pokoknya huruf yang berbaris an kalau berhenti di situ hanifan kan berhenti di situ tuh ya jadi panjang hanifa musliman jadi muslimat mukminan mukminat ya, nama hukum bacaannya adalah mat iwat litanwin. Kemudian wattakhadallahu Ibrahima khalila wattakhadallah sebelum wattakhadallah ada tanda bacaan di situ. Tanda bacaannya apa tuh? Qaf, lam dan alif. Ini adalah namanya al-waqfu aula, al-wuquf aula. Artinya berhenti di situ lebih utama. Tanda bacaan penting juga kita perhatikan di situ. Jadi berhenti di situ lebih utama. Maksud lebih utama, ya lebih baik. Boleh nggak berhenti di situ? Boleh nggak? Boleh. Ya, berhenti lebih baik. Nggak berhenti nggak apa-apa juga. Nggak ada larangan di situ. Kalau napas kita kuat silakan aja. Kemudian wattakhadallahu Ibrahima khalila wattakhadallahu lafzul Allah dibaca tafkhim Ibrahima qalqa ra matobi hi juga matobi ya. Khalili matobi khalilan jadi panjang khalila mati wat litan ketemu lagi tuh mati wat litan wattakhadallahu Ibrahima khalila ayo wattakhadallahu Ibrahima khalila walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh walillah lafzul Allah dibaca tipis ya dibaca tarqiq tipis artinya apa tarqiq ya, tipis lillah gitu. Kemudian matobi fis sama as-sama alif lamnya alif lam syam fis samawat matobi wa juga matobi wa ma fil ard wa ma matobi fil ard alif lamnya alif lam ya. Nah fil ard di situ dotnya itu bersukun harus terbaca jelas dot fil ard huruf dot itu salah satu huruf yang dia itu keluarnya dari sisi-sisi lidah kita. Ini lidah. Sisinya mana? Ini. Ada dua sisi. Dot itu keluarnya itu boleh satu sisi saja dari yang kanan, atau boleh juga keluarnya dari yang kiri, atau dari dua-duanya. Ya, dari dua-duanya. Yang nggak boleh keluar dari ujung lidah. Kalau dari ujung lidah itu udah huruf to. Ya. Atau ujung lidah udah huruf dal. Huruf dal itu keluar dari ujung lidah. Kalau sedikit ditebalkan, emang kelihatan jadi dot. Kebanyakan orang tuh dot itu dibaca dal. Dal ditebalin. Dal ditebelin jadi kelihatan dot. Dot itu dari sisi sini. Sebelah kiri, sebelah kanan, do. Sebelah kanan boleh. Sebelah kiri juga boleh, do. Boleh juga.
Ya, atau dua-duanya dot dot dua-duanya. Yang nggak boleh dari sini. Itu huruf dot. Dot itu salah satu huruf yang punya sifatnya itu ya istitolah. Istitolah itu panjang. Maksudnya panjang tuh dia kalau sukun tuh agak panjang. Ya. Op panjang. Walau ada penekanan. Ya. Jadi dikumpulin dulu tuh huruf dot tuh. Ini sisi-sisi ini kumpul semua. Mulut kita dikumpulin. Walau dolin ya walau dolin jangan walau dol jangan ya Samsul jangan begitu. Kenapa begitu? Nggak boleh karena huruf lam itu sekalipun bertasydid dia karakternya sifatnya tetap nempel di atas. Walau lam itu salah satu huruf lin lunak ya walau dolin jangan walau dolin salah gitu ya dilunakkan lamnya. Jadi dot itu huruf di mana sisi-sisi ini huruf dot istitolah. Nah huruf dot tuh kalau huruf dal itu di ujung, huruf to di ujung, ya, di ujung lidah. Tapi kalau dot di samping kanan atau samping kiri atau dua-duanya silakan aja kita baca. Nah itu huruf dot. Jadi fil ard letakkan ini kita di kanan atau dikumpulin fil ard letakkan lidah kita di sini di kanan atau di kiri. Gitu. Pak Ustadz susah, emang susah. Karena hadis Nabi mengatakan begini, ya, wa ana afsahu bimantiki wa ana afsahu minkum bimantiki harfud dot kata Nabi. Dalam riwayat Imam Turmudi, Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Wa ana afsahu minkum, aku tuh lebih fasih. Aku lebih fasih minkum dari kalian semua bimantiki harfud dot. Ya, cara mengucapkan huruf dot. Jadi huruf dot yang paling fasih tuh Nabi. Ya, paling fasih tuh. Selain Nabi nggak fasih. Kata Nabi ngomong kayak begitu. Makanya dot itu punya sifat hurufnya itu ismat. Ismat tuh sulit artinya. Sulit diucapkan huruf dot. Kecuali kita latihan terus, latihan. Paling tidak tuh kalau mulut kita nggak sempurna terdengar huruf dot, orang lain kita sendiri merasa itu huruf dot. Ya, maka nggak dihukumin salah. Ya, tapi kalau kita merasa bahwasanya itu yang kita ucapkan bukan huruf dot, maka berarti kita berdosa dan salah. Ya, kita merasa bahwa itu yang kita ucapkan huruf dot. Gitu. Ya, jadi fil ard, ayo. Fil ardi. Ya. Dubag. Ayo. Bag, tempelin itu di gigi, bisa nggak? Lidah kanan kita atau kiri kita nempelin di gigi. Jadi ini lidah, ini gigi nih, gigi seri, ya nempel gitu. Huruf dot tuh begitu, dot begitu. Dan ujungnya tidak nempel. Kalau huruf to itu nempel ujung. Atau nih gigi juga, nih gigi dua-duanya nempel. Huruf dot tuh begitu. Do, agak sedikit begitu lidah kita nih. Do, miring sedikit. Do, atau ke kiri. Do, sama. Atau ke kanan bo sama atau dikumpulin bo ya bo sama juga dikumpulin. Kebanyakan orang Indonesia huruf dal ditebelin jadi huruf dot ya do itu kan dal dari ujung lidah dia bacanya do itu kan dal bukan ujung lidah bukan dot itu bukan di ujung lidah tapi di samping ya. Huruf dot. Kemarin shot udah, yang susah-susah ya, shot ya. Huruf shot di mana adanya? Huruf shot itu adalah huruf di ujung lidah. Di ujung lidah, tapi ujung lidah kita berada di gigi seri bagian depan, atas bawah. Dan cara mengucapkannya gigi kita dirapetin. Shot. Gigi kita dirapetin. Sirotol gitu. Jadi kelihatan shot.
Sosisu bas bas bas. Nah itu. Ya. Nah itu sod. Lidah kita apa namanya? Gigi kita dirapetin. Itu huruf sod. Kemudian selanjutnya mana? Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Wa kana Allah, ka adalah matobi. Wa kana Allah, lafzul Allah dibaca tebal. Tebal arti bahasa Arabnya tafkhim. Bikulli syai'in, syai'in kasrotain ketemu mim idgham bi gunnah. Ingat jangan terburu-buru di mimnya itu. Di gunnah dilakukan. Bi kulli syai'in muhita. Ayo baca. Bi syai'in muhi matobi muhiton jadi panjang muhito mati wat litan. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Ayo. Wa kana Allahu bi kulli syai'in. Di situ ada tanda bacaan apa tuh? Ain. Ain artinya apa? Ain artinya apa? Mata. Ain itu mata, ainun. Ainun itu mata bahasa Arab. Ain. Maksudnya apa Pak Ustadz mata? Maksudnya ini tanda bacaan buat orang yang hafal Quran. Coba. Ain sebelumnya di mana? Biasanya 9 ayat. 9 atau 10 ayat. Ayat berapa? 15 ya? Nah, ada 115 kan? Nah, ini selanjutnya 100 berapa tuh? Ain selanjutnya 126. Nah, berarti 9 atau 10 ayat. Nah, ain 10 ayat ya. Ain 1, ain kedua itu khusus buat orang yang hafal Arab, hafal Quran. Jadi dia tuh ya maksudnya tuh dia baca Quran tuh jangan melebihi 1 ain. Ya, begitu. Jadi ayat dari pertama ain 1 lagi, jangan melebihi. Udah kepanjangan tuh. Udah kepanjangan, kesian jamaah. Itu maksudnya begitu. Nah, kalau orang yang hafal Quran nggak hanya hafal bacaannya saja, dia juga tanda ainnya itu kudu hafal. Ya, berhenti di ain pertama, kan mulain lagi, kemudian berhenti lagi di ain selanjutnya. Tuh, 1 rakaat. Begitu, itu maksud tanda ain. Ain artinya apa? Mata. Tuh. Paham insyaallah. Ya, ada pertanyaan tajwid? Coba bahas tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, halaman berapa ya? Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhah. Waman dan siapakah ahsanu yang lebih baik dinan agamanya mimman dari orang-orang aslama yang telah mempasrahkan wajhahu wajahnya lillah kepada Allah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya ketimbang orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah dengan ikhlas? Maksudnya begitu. Ya. Aila ahadun ahsanu dinam mimman arafa rabbuhu biqalbihi wa aqarra bi rububiyyatihi wa bi ubudiyatihi nafsah. Maksudnya tidak ada seseorang pun yang memiliki agama lebih baik ketimbang orang yang berserah diri kepada Allah. Dia mengenal Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas menurut tata cara apa yang Allah perintahkan. Tidak ada yang lebih baik kecuali itu orang. Ya. Kata Imam Nawawi begitu. Atau dalam tafsirnya tidak ada agama yang lebih baik kecuali orang yang menjalankan ibadah, memasrahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas. Kalau dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min. Ya.
Dan barang siapa yang mencari agama selain Allah, maka tidak akan diterima. Ya. Kemudian wahwa muhsinun, dan dia dalam keadaan berbuat ihsan. Dia itu berbuat haluhu annahu atun bil hasanati tarikus lisayyi'at. Dia dalam keadaan berbuat baik, mengerjakan kebaikan-kebaikan atau meninggalkan keburukan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang baik dan yang lurus itu. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalila. Khalila artinya apa? Kekasih. Maksud ayat ini jamaah rahimakumullah, bahwa orang-orang yang dia memasrahkan dirinya kepada Allah seperti sujud, ruku, menjalankan perintah-perintahnya, itulah agama yang terbaik. Enggak ada agama yang lebih baik kecuali agama yang hanya memerintahkan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itu yang dimaksud ayat ini. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Tapi wa huwa muhsin, dia juga berbuat baik. Berbuat baik ini adalah berbuat ihsan kepada sesamanya, sama manusia. Ayat selanjutnya wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agama milah Ibrahim yang lurus itu. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim, sedang Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi Bapak sekalian, ya, nabi-nabi terdahulu tuh semua mengikuti agama Ibrahim. Hampir seluruh tradisi, adat istiadat, kebiasaan Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah diadopsi oleh nabi-nabi terdahulu, khususnya nabi kita. Makanya Allah mengatakan Ibrahim itu sendirinya itu disebut umat. Ya, dalam Al-Qur'an. Kana Ibrahim min ummatin. Ya. Adalah Ibrahim itu min ummah. Dia salah satu umat. Disebut umat, kan umat apa umat? Umat kan banyak kan? Ya, umat Islam berarti nggak hanya satu orang orang Islam, tapi seluruh umat Islam, banyak umat Islam disebut umat. Ibrahim itu di dalam Al-Qur'an di ayat lain, di surat Ibrahim kalau nggak salah, itu disebut umat. Sendirinya Ibrahim itu disebut umat. Para ahli tafsir menafsirkan bahwasanya kenapa Ibrahim disebut umat, sendirinya dia itu disebut umat? Karena terhimpun semua kebaikan-kebaikan pada diri Ibrahim alaihissalam. Ya, sehingga dia dijuluki sebagai kekasih. Nah, di sini Imam Nawawi mengartikan kekasih itu ada 3 kebiasaan Ibrahim dijelaskan di sini. Yang pertama, ya, ruwiya, ada riwayat anna Ibrahim alaihissalatu wassalam kana yusamma abad difan. Dia disebut Khalil, kekasih Ibrahim itu. Atau terhimpunnya kebaikan semua pada diri Ibrahim, ada 3 diceritakan oleh Imam Nawawi. Yang pertama, Ibrahim itu disebut abad difan, bapaknya penjamu tamu. Abad doifan, bapaknya penjamu tamu. Penjamu tamu artinya apa? Orang yang suka yang menjamu tamu. Itu bapaknya. Maksudnya bapaknya itu apa? Abu Difan. Maksudnya orang yang paling amat sangat gemar menjamu tamu. Wa kana manziluhu ala dhahri thariq. Ibrahim itu punya rumahnya itu di pinggiran jalan. Ala dhahri thariq, pinggiran jalan. Yadhifu man marra bihi minan nas. Siapa aja yang lewat ke rumahnya itu selalu dihidangkan makanan, minuman. Jadi rumahnya itu nggak sepi, nggak pernah kosong dari makanan, minuman, karena di pinggir jalan. Buat siapa? Orang-orang yang berlalu lalang di pinggir jalan itu. Fa asaban nasu azmadatun fajtama'u fi babihi. Maka manusia itu yang lewat rumah Ibrahim, lewat pinggir jalan rumahnya atau lewat situ, selalu berkumpul fi babihi, di depan rumahnya. Fahasyaru ila babihi yatlubuna ta'am. Mereka tuh selalu datang ke situ sekedar minta minum, sekedar minta makanan. Coba Pak sekalian. Kira-kira
Dulu orang-orang kita kayak gitu nggak? Di rumahnya suka ada air gitu ya. Ya. Berarti itu ngikutin siapa? Ibrahim. Ngikutin Ibrahim. Ya, dan kita ngikutin Rasulullah. Rasulullah juga begitu, di rumahnya juga begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumahnya begitu Rasulullah. Dan bahkan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Aisyah itu lupa meletakkan air di depan rumahnya untuk orang-orang yang sebelum masuk ke Masjid Nabawi, ya, dia sekedar kehausan dan kemudian mampir dulu ke rumah Nabi, karena rumah Nabi itu berdekatkan dengan Masjid Nabawi. Rasulullah menegur Aisyah, ya, menegur Aisyah, dan Aisyah saat itu lupa, satu hari tidak mengeluarkan minuman buat orang yang mau sholat atau datang ke Masjid Nabawi yang dalam keadaan haus, mampir dulu ke situ. Ya, ditegur oleh Nabi. Nah, orang-orang dulu kita juga begitu, cuma sekarang semakin kemari semakin hilang tuh tradisi kayak begitu. Ya, orang kita kan dulu begitu ya, rumahnya depannya lega, ya, ada mejanya, meja dari dari kayu, dari bambu, dan kemudian ada ketel. Ketelnya terbuat dari aluminium kalau nggak salah, yang gemuk begitu tuh, ya, yang gemuk kayak begitu tuh. Gelasnya ditunggingin ke sini begini, ditunggingin semua. Kalau ada punya rezeki sedikit, ada kopinya di situ, ada gulanya di situ. Kalau nggak ada rezekinya, tuan rumahnya berarti air putih doang. Ya, dulu kita begitu. Nah, Ibrahim alaihissalam, salah satu dia itu kenapa disebut kekasih Allah, kebiasaan pertama kata Imam Nawawi, dia punya rumah di pinggir jalan. Rumahnya itu selalu nggak sepi dari makanan dan minuman. Orang-orang yang baru lalang itu tahu benar bahwasanya kalau dia lewat situ, ya pasti ada makanan. Dan suka berkumpul di depan pintu rumahnya itu, sekedar buat makan dan sekedar buat minum. Allah, ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Sangat dermawan Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya yang kedua, wa kanatil mirah lahu fi kulli sanatin min sadiqin lahu bi Misra. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam tuh dia setiap tahun tuh suka membagi-bagi roti. Kebetulan dia punya teman Mirah di Misra, di Mesir. Ya, setiap tahun min sadiqin selalu mensedekahkan. Sedekahkan roti-roti gitu yang terenak buat orang-orang miskin, siapa saja dikasih. Nah, tepungnya itu diambil dari mirahnya itu, tepungnya itu diambil dari temannya yang ada di Mesir. Faba'asa gilmanuhu bil ibil ilal khalil. Maka Ibrahim selalu mengutus gilman, pelayan-pelayannya, ya, bil ibil dengan naik onta ilal khalil kepada temannya itu yang ada di Mesir, yang punya produksi tepung. Allazi bi Misra, yang ada di Mesir. Faqala khaliluhu, satu ketika mengutus teman pelayan Ibrahim nih, bagaimana biasa beli tepung gitu kan, kepada temannya. Faqala khaliluhu, temannya saat itu berkata, ligilmanihi, kepada pelayan-pelayannya, lau kana Ibrahim yatlubul mirah li nafsihi la fa'altu. Seandainya tepung itu hanya untuk Ibrahim semata, ada. Sekarang ada. Tapi kalau buat banyak-banyak orang nggak ada, lagi paceklik. Kata temannya ini, dia udah ngutus orang pelayan jauh-jauh untuk beli tepung kepada temannya. Kata temannya, kalau sekedar buat Ibrahim ada, tapi buat orang lain mah nggak ada, lagi paceklik. Walakin yuriduha lil adyab, akan tapi Ibrahim tuh pengen beli tepung untuk buat tamu-tamunya. Ya, suka orang pada berkunjung di situ, disediain roti. Ibrahim juga tiap tahun suka menghadiahkan roti kepada tamu-tamunya, kepada tetangganya. Kemudian waqad asabana ma asaban nas, dan hari ini musibah terjadi di sini di Mesir, sehingga enggak ada tepung kecuali cuma buat Ibrahim saja bisa ada. Faraja'a gilmanuhu famarru bibatha. Maka orang-orang pelayan yang disuruh beli tepung itu pulang dengan tangan hampa. Isi karungnya itu yang ada di onta itu enggak berisi tepung. Kemudian famarru bibatha'in ay bi ardin zata hisa. Ya, akhirnya di perjalanan dia ngelihat kerikil-kerikil. Ketimbang dia malu pulang enggak ada isinya, perjalanan jauh, maka karung-karung yang di onta yang seharusnya diisi oleh tepung itu diisi oleh kerikil. Biar orang-orang tuh ya melihatnya, wah banyak penuhan gitu, banyak barang ya, karena jauh ke Mesir, dari Palestina ke Mesir naik onta, diisi kerikil-kerikil, famala'a, diisi, dan kemudian
Wa manahal gharairul haya, karena merasa malu seandainya pulang tidak bawa apa-apa, minan nas, kepada orang banyak. Hai sukanat ablahum fargod waja'u biha ila manzilihi Ibrahim. Maka satu ketika sampai itu datang ke rumah, ya, maka diletakkanlah karung-karung yang berisi kerikil itu. Kemudian mereka istirahat. Kemudian setelah itu setelah itu Ibrahim melihat orang-orang yang disuruhnya. Maka kemudian Ibrahim merasa besoknya itu harus dibagi-bagikan kepada orang banyak. Maka istrinya pas pagi-pagi, Siti Sarah sebagaimana biasa membuat roti buat sarapan pagi suaminya Ibrahim. Dibuatlah. Pas diambil dari karungnya itu, ternyata sudah ada tepung. Tepung itu sudah berapa kali diayak sampai halus, sampai menjadi tepung yang terbaik. Dibuat roti, dan kemudian Ibrahim ketika terbangun pagi-pagi menyium bau roti mengatakan, wahai istriku, ini roti dari mana? Ya dari temanmu yang ada di Mesir, gitu, yang biasa membawakan kepada kita dan buat kita hidangkan kepada orang banyak. Bukan, ini roti dari Allah. Karena Ibrahim sudah tahu bahwa saya temannya itu, ya, bahwa orang-orang yang disuruhnya itu nggak bawa roti, dan temannya itu udah musim pacaklik, sehingga dia nggak bawa roti, yang dibawa kerikil. Maka dipanggil saudara-saudaranya itu, mari. Apa yang kau bawa kemari? Minta maaf, yang aku bawa tidak membawa apa-apa kecuali batu-batu kecil. Coba lihat, periksa, dilihat karung semua berisi terigu, ya, sudah diayak halus. Kata Ibrahim, ini dari Allah, bukan dari temanku. Dari Allah, bukan dari temanku. Laisa minal khalili, ini bukan dari Khalil temanku di Mesir. Ini dari Allah, Khalili. Khalili itu kekasihku sesungguhnya. Ibrahim menyebut Khalil di situ. Hadza laisa minal khalili fi Misra, walakin minallahi khalili haq. Ini bukan dari temanku di Mesir, tapi ini dari kekasihku yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, Pak sekalian. Yang ketiga yaitu mana itu? Ini dia. Hubita malakun fi suratin rajul. Satu ketika Allah mengutus seorang malaikat dengan wajah seorang laki-laki. Bentuknya laki-laki. Allah mengutus malaikat ke bumi ini dengan bentuk laki-laki. Wa dzakara rasmullahu bi sautin rahimin syajiyyin. Malaikat itu menyebut nama Allah dengan sebutan yang sangat merdu. Ya, dia nyebut nama Allah sangat merdu, sangat indah. Faqala Ibrahim berkata alaihi salam, "Uzkurhu marratan ukhra." Gulam, anak laki, coba sebut lagi tuh nama Allah. Perasaan engkau menyebut nama Allah sangat indah. Coba sebut lagi. Faqala la azkuruhu majanan. Aku enggak akan menyebut kedua kalinya. Kata malaikat ini yang menyerupai laki-laki, enggak akan aku sebut yang kedua kalinya. Faqala Ibrahim berkata, laka mali kulluhu. Kalau engkau sebut lagi, hartaku yang di rumah buat engkau. Ambil semua hartaku. Sebut lagi coba nama Allah itu. Maka fazakarahul malak bisautin asjah. Maka malaikat menyebut lagi nama Allah dengan sebutan yang sangat indah. Menyebut nama Allah dengan indah, dengan merdu. Ya, minal awal, lebih merdu dari yang pertama. Faqala Ibrahim berkata lagi, uzkurhu marratan salihah. Coba sebut lagi nama Allah yang ketiga kalinya. Apa yang kau sebut nama Allah sangat indah, coba sebut lagi yang ketiga kalinya. Walaka auladi, kalau engkau bisa menyebut anak-anakku semua buat engkau. Anakku ku korbankan buat engkau, silakan ambil, gitu kan. Faqala al-malak, berkata malaikat, absyir Ibrahim, kabar gembira buat engkau. Fa inni malakun la ahtaju ila malakun wa waladuk. Kabar gembira, sesungguhnya aku ini malaikat. Aku enggak butuh hartamu dan aku enggak butuh anak-anakmu. Wa inna ma kanal maksud, adapun maksudku menyebut nama Allah dengan indah itu adalah imtihanuka, sebagai ujian buat engkau. Falamma bazalal mal wa uladuka, ketika engkau akan mengorbankan hartamu dan anak-anakmu untukku karena aku menyebut nama Allah seindah-indahnya, maka kemudian ya ternyata aku uji engkau, ternyata engkau lolos, mau mengorbankan harta dan anak-anakmu demi engkau cinta kepada Allah. Maka kemudian absyir
Ya. Sesungguhnya fahaqqan ittakhadallahu khalila. Sesungguhnya engkau benar-benar telah menjadi kekasih Allah. Ya, hari ini kabar gembira dari Tuhanmu, dari Allah. Engkau hari ini menjadi kekasih Allah. Jadi 3 kisah kenapa Ibrahim disebut Khalilullah. Khalilullah artinya apa? Kekasih Allah. Yang pertama, Ibrahim alaihissalam punya kebiasaan tuh suka menjamu tamu. Di rumahnya nggak sepi dari makanan dan minuman. Buat orang-orang yang berlalu lalang, musafir, siapa saja yang butuh makanan minuman itu pasti mampir ke rumah Ibrahim alaihissalam. Ya, dia disebut abad difan Ibrahim alaihissalam. Sehingga Ibrahim alaihissalam itu amat sangat dicintai oleh masyarakatnya. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam itu gemar sekali bersedekah dengan gandum, dengan tepung. Dibuat roti, dikasih semua tetangga-tetangganya. Amat gemar sekali. Dan tepungnya diambil dari teman yang ada di Mesir. Satu ketika di Mesir itu nggak ada musim tepung. Ya, akhirnya pelayan-pelayannya pulang dengan tangan hampa. Dia malu, diisi karung-karung dengan kerikil. Ternyata tiba-tiba kerikil itu berubah menjadi tepung. Dan Ibrahim alaihissalam yakin benar bahwasanya tepung itu dari Allah. Bukan dari temannya, laisa min khalili bi Misra, bukan dari temanku kekasihku di Mesir, tapi min khalilin haqqa, dari kekasihku yang sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim dari sejak itulah dijuluki Khalilullah, Bapak sekalian. Nah, itu kisah ayat yang pertama. Ayat selanjutnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allah bikulli syai'in muhita, dan adalah Allah terhadap segala sesuatu ilmunya amat meliputi, atau ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini banyak di beberapa surat. Ya, cuman setelah walillahi ma fis samawati wa ma fil ard terkadang redaksinya beda. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ada walillahi ma fis samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Ada walillahi ma fis samawati wal ard wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Kalau ini walillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Ya. Nah, Imam Nawawi atau tafsir-tafsir lain yang saya buka, ketika Allah berbicara tentang walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan ayat selanjutnya, apa yang Allah bicarakan dikaitkan dengan walillahi ma fis samawati wal ard. Biasanya ya, dikaitkannya ayat Allah dengan walillahi ma fis samawati wa fil ard itu menandakan bahwasanya Allah sedang membicarakan sesuatu yang amat penting. Ya. Seperti ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa yang ada di langit dan bumi. Wa kana Allah, dan adalah Allah bikulli syai'in muhita, ilmunya meliputi segala sesuatu. Maksudnya apa? Bahwasanya kita harus paham bahwa Allah ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Ya. Bermula ucapan dari kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Walillahi, kita udah belajar nahu sorof tuh. Ya, lamnya lam apa tuh? Samsul, mana Samsul? Pak Daud, lam apa tuh? Setelah lam itu kasroh. Lam apa ya berarti? Lam huruf khofat. Huruf khofat. Ya, huruf khofat ada berapa ya? 9, betul. Siapa yang bilang 9 tadi tuh? Nanti belajar. Ada 9 huruf khofat. Di antaranya lam. Huruf khofat itu adalah huruf yang mengkasrohkan isim. Lillahi. Allahnya itu lapatnya itu kasroh apa bukan? Kasroh kan? Walillahi, dan kepunyaan Allah lah itu huruf khofat. Ma apa-apa fis samawati wa ma fil ard, yang di langit dan di bumi. Semua yang di bumi punya Allah. Kita di bumi bukan? Kita di bumi bukan? Bini kita di bumi bukan? Anak kita di bumi bukan? Iya, di bumi. Ya, minyak, kekayaan alam yang ada di bumi, itu semua milik Allah. Kepunyaan Allah. Bukan punya siapa-siapa, punya Allah. Kalaupun sekarang ada di tangan kita, titipan.
Ya. Allah yang punya. Berarti Allah berhak gak mengambil apa yang Allah miliki? Berhak gak? Allah yang punya, Allah berhak gak mengambil apa yang dimiliki? Berhak. Dan pada saatnya pasti Allah mengambil. Kita punya Allah. Ya, kita punya Allah. Pada saatnya Allah akan mengambil kita. Ruhnya dicabut kita. Anak kita juga begitu, saatnya akan diambil Allah. Istri kita juga begitu. Bahkan harta kita juga begitu, pasti ada saatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa-apa yang ada di langit punya Allah juga. Semua. Makanya Allah berkuasa menjadikan dunia, bumi ini kiamat. Ya, langit dijatuhkan ke bumi, bumi diangkat ke langit, maka berbenturan kedua-duanya itu, maka terjadilah kiamat. Allah berkuasa karena punya Allah semuanya itu, Pak sekalian. Jadi apa namanya? Gak bisa kita hidup nih merasa bahwasanya merasa bahwa ada ambisi kepunyaan kita semua itu berkuasa, kita terhadap segala sesuatu yang kita miliki ini berkuasa penuh. Nggak bisa kita hidup kayak begitu. Kenapa? Karena ada saatnya nanti hilang dalam diri kita. Anak kita pergi nanti, atau kita yang meninggalkan anak kita duluan, atau anak kita yang meninggalkan kita duluan. Istri kita juga nanti akan meninggalkan kita. Begitu Pak sekalian. Nah makanya ayat ini ada setelah Allah menceritakan tentang Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Kenapa begitu? Maksudnya apa-apa yang ada dalam dari diri Ibrahim itu hendaknya juga ada dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwasanya Allah itu punya kepunyaan Allah apa yang ada di bumi ini, jangan pernah kita itu menggenggam harta kita atau pelit, bakhil. Kalau bisa jangan begitu, jangan bakhil Pak sekalian. Kenapa begitu? Ya, Nabi SAW satu ketika ada tamu datang. Tamu itu datang membawa apa saja. Ada kain sutra dibawa. Kemudian tamu itu membawa buah zaitun, buah kurma yang terbaik, dan tamu itu membawa kambing. Ya. Dari mana-mana itu kamu datang. Kemudian semua dibawa Nabi. Dan kemudian Nabi memanggil Aisyah. Dipanggil Aisyah dan kemudian Aisyah diperintahkan untuk meletakkan hidangan, ya, hadiah yang diberikan dari tamu itu di depan rumahnya. Setelah udah selesai tamu itu pas pulang, dan kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk datang ke rumahnya. Maka datanglah Bilal, Suhaiban dan Ammar bin Yasir bertiga. Maka saat itu kata Nabi, ya Bilal, ya Suhaiban, ya Ammar, ini apa-apa yang ada di rumahku. Kata Rasulullah SAW, apa-apa yang di rumahku silakan habiskan. Ya. Untuk kalian bertiga, kalau cukup, kalau lebih silakan undang siapa saja, silakan habiskan. Kata Rasulullah SAW. Maka kemudian ya Bilal saat itu memerintahkan kepada orang banyak untuk memanfaatkan apa yang disediakan oleh Nabi SAW. Itu kisah Nabi kayak begitu. Makanya tuh Mbak sekalian, ya. Ayat sebelumnya tadi Allah katakan wattaba'a Ibrahim hanifa, dan siapakah yang lebih pasrah, siapakah orang yang lebih baik ketimbang orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas, dan dia mengikuti agama Ibrahim dengan lurus. Nah Nabi itu ana tabi'un bimillati Ibrahim, kata Rasul. Aku ini pengikut milah Ibrahim. Kata Nabi itu begitu. Jadi Rasulullah SAW adalah pengikut agama Ibrahim AS. Apa yang dikerjakan Nabi dulu pernah dikerjakan oleh Ibrahim, Bapak Al-Anbiya, Abul Anbiya. Nah makanya Bapak sekalian, ya, orang Yahudi itu di ayat sebelumnya, di sini ini dijelaskan, itu mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu nabinya orang Yahudi. Nasrani juga begitu, bahwasanya nabinya orang Nasrani itu diantaranya adalah dulu yang contoh terbaik adalah orang-orang Ibrahim. Karena Ibrahim Yahudian au Nasranian. Dulu mereka mengatakan Ibrahim itu orang Yahudi, ada yang mengatakan Ibrahim itu orang Nasrani, ada yang mengatakan Ibrahim itu adalah beragama Yahudi, ada yang mengatakan Ibrahim itu beragama Nasrani. Tapi kata Allah, Qul, ya. Qul, katakannya Muhammad, walakin kana hanifan musyrika, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin. Katakannya Muhammad bahwasanya Ibrahim itu adalah penganut agama yang lurus dan tidak berbuat syirik. Dan dia termasuk orang yang kana minal muslimin, orang-orang yang memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Pak sekalian, apa namanya? Ayat muncul walillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Ya, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita ini hidup nggak boleh menguasai apa yang kita miliki dan nggak ada keyakinan bahwasanya apa yang kita miliki akan hilang dalam hidup kita. Ya. Tidak, nyawa kita akan hilang nanti, ruh kita akan berpisah dengan jasad kita. Kalau udah begitu, harta kita jadi warisan. Kalau udah begitu, tergantung amal kita nanti. Apakah ruh kita nanti bahagia atau sengsara? Tergantung amal soleh kita. Kalau sudah begitu, tergantung sodakoh jariah kita saat kita di dunia. Apakah kita punya investasi sodakoh jariah yang bisa mentransfer pahala kita sekalipun kita udah meninggal dunia, atau sebaliknya? Kalau sudah begitu, ruh kita berpisah sama jasad kita. Tergantung orang-orang yang dulu pernah kita cintai. Apakah mereka mendoakan kita? Apakah mereka menjadi tabungan kita? Sangat tergantung. Kan begitu Pak sekalian. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Apabila seorang anak Adam sudah meninggal dunia, amalnya terputus sudah. Udah selesai. Kewajibannya udah selesai. Dia nggak punya kewajiban sholat lagi, nggak punya kewajiban zakat lagi. Udah selesai, inqata amaluhu. Kecuali ada 3 hal yang masih berkesinambungan mendatangkan pahala buat orang yang sudah meninggal itu. Yang pertama apa? Ya, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah. Kata Nabi begitu, hadis ini sahih. Sedekah jariah itu adalah sedekah kita yang punya pahala jariah, yang punya nilai jariah. Nilai jariah itu artinya pahalanya berkesinambungan. Kita mah udah berapa puluh tahun, beratus tahun udah kagak ada, tapi tetap mendapatkan pahala dari dunia, dari sedekah jariah kita yang dulu kita lakukan di dunia. Tuh Pak sekalian, kita pernah tanam 1 juta buat Masjid Al-Maksum. 1 juta itu jadi tembok. Ya, kemudian berlalu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun, Al-Maksum masih ada, masih berdiri, dipakai ibadah. Dulu kita pernah numbang 1 juta, padahal usianya Al-Maksum udah 200 tahun. Pengurusnya udah ganti, udah siapa tahu, tapi masih ada. Dulu orang nyumbang 1 juta, ya di kuburan, dia umurnya cuman waktu masih hidup umurnya cuma 60 tahun, hidupnya cuma 60 tahun. Tapi gara-gara 1 juta Al-Maksum udah 200 tahun masih dipakai ibadah. Gimana kira-kira dapat gak pahala? Nah, makanya Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan begini, wa yambaghi likulli muslim, dan boleh jadi setiap muslim itu amaluhu fid dunya bi qatti umrihi, amalnya di dunia sebesar umurnya, sebanyak umurnya saat dia hidup enggak seberapa. Bisa mengungguli sedekah jariahnya. Jadi sedekah jariahnya bisa mengungguli amal dia sesungguhnya saat dia masih hidup. Tuh kata Ibnu Athaillah mengatakan seperti itu Pak sekali. Ya, jadi jangan pernah kita itu merasa enggan berinfak, bersedekah yang punya nilai jariah. Pak Ustadz, ya Al-Maksum dulu kagak kayak begini Pak Ustadz. Dulu mah rombeng, ya berupa musola Pak Ustadz. Sekarang udah kayak begini Pak Ustadz. Bangunan dulu udah dihancurin. Gimana tuh orang dulu masih berpahala apa kagak, kan gitu? Ya, kira-kira orang yang dulu mewakafkan masjid ini, orang yang dulu pertama kali nempel gentengnya, temboknya, masih berpahala apa kagak Pak Ustadz? Kan udah berubah. Ya, kan udah berubah. Gimana kira-kira? Masih dapat pahala nggak? Masih. Ada kaidah bunyi begini. Al-fadlu lil muftadi. Al-fadlu lil muftadi wa in ahsanal muftadi. Keutamaan itu milik yang pertama, milik perintis. Ya, keutamaan itu milik perintis. Wa in ahsanal muqtadi, sekalipun yang datang kemudian lebih baik. Ada seorang bapak, dia kerjanya goes beca, terus punya anak dewasa terus, anaknya disekolahin terus sampai jadi profesor tuh anak. Ilmunya luar biasa. Jadi profesor, bapaknya dulunya tukang beca. Mana yang lebih baik? Anak yang profesor, bapak yang tukang beca. Mana yang lebih baik? Bapaknya tukang beca atau anak yang profesor? Dia ilmunya lebih tinggi. Mana yang lebih baik? Bapaknya. Al-fadlu lil muftadi wa in ahsanal muqtadi. Sekalipun yang datang kemudian lebih bagus,
profesor, tapi yang merintis itu tukang beca gitu kan. Tetap yang utama milik tukang beca. Sekalipun nih masjid udah dirobohin dulu, bangunan dulu, tetap masih kecipratan pahala. Ya, belum lama saya ikut menyelesaikan Masjid Baitur Rahman. Saya ucapin nih kalimatnya. Ya, baik ke zuriyahnya, keturunannya maupun murid-muridnya. Khususnya kepada murid-muridnya, karena ada ucapan yang kagak enak nih. Ya, Pak Ustadz, sebenarnya setelah kita amati nih masjid bukan punya Kiai Saman Husni. Dulu pengurusnya bukan punya Kiai Saman Husni, langsung saya. Bukan Kiai saya, guru saya. Bukan, dulu bukan Kiai Saman Husni. Jadi gini, apa namanya, anak mengklaim dulu yang ya saya sekali ada pengurus-pengurus lain itu kan. Bukan. Astagfirullah. Sampai saya bilang, ente tuh dibawa kemari. Dulu ente tuh begini, dibawa kemari, suruh ngajar disuruh ngajar di Sukabumi, dan sekarang udah apa namanya, udah bisa bikin rumah. Dulu ente muridnya. Tetap Baitur Rahman tuh ikon. Nggak bisa tuh kita yang namanya menghilangkan orang yang merintis tuh, kagak bisa. Su'ul adab itu namanya. Sampai saya bilang, kenapa sih murid kiai dan turunannya tidak bisa islah bersatu? Kan problem Baitur Rahman itu adalah murid sama zuriyahnya itu nggak akur, sehingga yang jadi ketua dulu ya sebelum datang jadi ketua, karena konflik internal lagi. Siapa itu? Habib Abdul. Konflik internal, nggak beres-beres. Kenapa itu tadi? Murid sama keturunan itu nggak akur. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Akhirnya kan sekarang kayak begitu. Nah, jadi akibat ini, akibat karena kita itu tidak menghargai siapa yang pertama kali merintis. Tuh. Ya, terlepas kekurangannya itu akibat. Makanya yang namanya keutamaan itu milik yang pertama kali orang yang merintis. Wa in ahsanal muqtadi, sekalipun yang datang kemudian itu lebih baik. Nah, makanya tuh Pak sekalian, sedekah jariyah itu nggak akan pernah putus. Orang yang sudah meninggal mendapatkan kebaikan-kebaikannya sekalipun sudah digantikan gitu. Ya, dulu dia nempel itu berupa tembok biasa, kemudian udah jadi marmer, sekalipun sudah digantikan tetap dia mendapatkan kebaikan. Sekalipun sudah dibongkar ke masjid dan dijadikan masjid yang baru dan lebih indah. Itu sedekah jariyah itu dasarnya kayak begitu. Yang kedua, investasi orang banyak yang selalu ngedoain kita. Nggak hanya anak. Ya, ulama mengatakan bahwasanya yang disebut oleh Nabi anak yang soleh. Anak yang soleh, karena memang kalau bisa kita itu anak kita yang ngedoain. Tapi nggak hanya anak, siapa saja orang kalau banyak ngedoain kita itu investasi buat kita. Makanya itu Pak, kalau kalangan saudara-saudara di NU tuh, di NU kalangan saudara-saudara kita itu, mereka amat sangat gemar ya bagaimana orang banyak tuh dikumpulkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Tujuannya apa? Ya itu tadi. Tujuannya itu tadi, agar banyak orang ngedoain bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal dunia. Sekalipun kita harus mengeluarkan harta. Ya. Nabi pernah menyebut nama seseorang satu persatu dan mendoakannya. Nabi, ketika Rasulullah berdiri di kuburan Baqi, maka Rasulullah menyebut ya, si fulan. Orang kafir disebut juga si fulan, ya, disebut juga, tapi bukan didoakan. Dikatakan begini, hal wada'akumul haqqa, orang kafir fulan, disebut namanya, orang kafir disebut namanya itu, apakah engkau sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan dulu ketika di dunia? Maksudnya azab sisa kubur. Maka Rasulullah menyebutkan si fulan, kaum muslimin, maka kemudian Allah doakan. Artinya apa? Mendoakan, menyebut namanya langsung itu dianjurkan. Ya, dan pasti tepat sasaran. Ada kisah, ya, seorang ulama itu bermimpi, orang yang ada di kuburan pada bangun dan berebut sesuatu. Maka ada seseorang itu tidak berebut, nggak ngerebut apa-apa, diam aja udah. Akhirnya ulama ini bertanya kepada orang tersebut, kok engkau nggak merebut sesuatu? Dan apa yang mereka rebutkan itu apa? Kata orang ini yang diam aja, mereka sedang merebut sesuatu yang ada dari di dunia, kiriman dari dunia. Berebut. Kok engkau nggak berebut? Aku udah kaya. Udah kaya. Kenapa kau kaya? Anakku selalu mendoakanku.
Akhirnya ulama ini terbangun dari mimpinya dan kemudian setelah sadar dibuktikan anaknya yang disebut saat itu namanya siapa, anaknya namanya si Anu, dibuktikan, dicari anaknya dan kemudian ada benar anaknya. Ketika ulama itu bertemu dengan anaknya ditanya, apa yang kau lakukan buat bapakmu yang sudah meninggal? Setiap saat aku doakan bapakku dengan menyebut nama bapakku. Oh ini. Jadi itu Pak, kalau kita menyebut Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ya Allah ampunilah dosa orang muslim dan muslimat. Berebut. Ya, karena apa? Karena yang kita doain umum, orang muslim dan muslimat. Tapi kalau kita doain, ya Allah ampuni bapak saya. Ya. Jelas gak tujuannya? Ya Allah ampuni dosa-dosa bapak saya. Jelas gak tujuannya? Enggak diperebutkan. Khusus buat bapak saya, ya Allah ampuni dosa-dosa ibu saya, enggak diperbuatin, mereka dapat langsung. Itu paketannya enggak tepat sasaran, itu tepat sasaran itu ke ibu kita, ke bapak kita. Tapi kalau kita doain Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, itu mereka pada berebut. Ya kiriman itu, kenapa? Itu tadi yang dikatakan ulama bermimpi tadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, Pak sekalian. Jadi Pak sekalian, kalau kita punya potensi ilmu apapun, kalau memang itu punya mendatangkan kemaslahatan buat orang banyak, ajarin. Jangan pernah bakhil terhadap ilmu yang kita miliki. Apalagi ilmu yang kita tularkan buat masa depan orang, buat kebahagiaan orang, buat kesenangan orang, ajarin. Kenapa? Karena kalau seandainya kita sudah tidak ada, dia merasa bersyukur menjadi orang karena pernah diajarkan oleh seseorang sehingga jadi orang. Nah, rasa syukur dia, rasa terima kasih dia, itulah yang gak akan pernah putus pahalanya kepada kita. Tuh, ya. Imam Abu Hanifah ketika akan meninggal dunia, dia berpikir tentang hadis Nabi tadi. Wah, amalku kira-kira udah cukup gak ya nanti masuk surga? Merasa belum. Padahal karangan kitabnya luar biasa, berjilid-jilid. Padahal dari Syam sampai Yaman itu terkenal Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Abu Syafi'i menjadikan dia sebagai gurunya Imam Syafi'i. Tapi merasa amalnya masih sedikit. Di menjelang ajalnya Imam Abu Hanifah berpikir bagaimana agar dia meninggal dunia amalnya mengalir terus. Maka diperintahkan muridnya saat itu untuk mengumpulkan anak yatim yang usianya sekitar 3, 4, 5 tahun lagi sudah dewasa, sudah balik, sudah bisa mandiri. Maka kemudian dikumpulkan sekian anak yatim, diajarkan pandai bikin roti. Karena Imam Abu Hanifah itu kerjaannya menjual roti, bikin roti, punya pabrik roti. Diajarkan tuh anak yatim, sekian puluh anak yatim, diajarkan dan dididik agama. Ketika anak itu sudah tumbuh dewasa, diperintahkan oleh Imam Abu Hanifah untuk pergi ke negara masing-masing, ke daerah masing-masing, dan untuk menjual roti, dikasih biaya, dikasih modal. Nih modal, buka pabrik roti itu di kampung kamu, Enggak berapa lama Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, anak-anak yatim itu sudah punya modal dan sudah punya usaha pabrik roti di daerahnya masing-masing. Dan ternyata anak-anak semua yatim itu bermimpi-mimpi yang sama. Gurunya itu sedang berada di telaga. Dan sangat menikmati kehidupan yang ada di sana. Semua muridnya mimpi yang sama. Ketika mereka bertemu, menceritakan mimpi saya kepada guru kita begini. Saya juga begini. Maka dikisahkan mimpi itu kepada anaknya. Anaknya tersenyum saat itu, bahagia karena bapaknya sudah bahagia dari investasi dunianya saat itu. Jadi begitu Pak. Ya, kita itu sedikit amal kita. Usia kita 70 tahun, belum tentu cukup mencukupi kita masuk mendapatkan kenikmatan surga. Terus gimana caranya? Agar kita nanti sudah nggak dikenang lagi orang banyak, tapi pahala kita tetap mengalir. 3 hal tadi itu. Sedekah jariyah, orang banyak yang ngedoain kita, dan kemudian apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Nah itulah Pak sekalian, kajian tafsir kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah selalu jaga iman Islam kita. Allah ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam mara bahaya, musibah dan fitnah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, harta kita. Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin solehah wa ila hadratin nabil mustafa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحينا في سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.